pusing dikit, healing. Kayaknya kita semua pernah lihat atau mungkin pernah ketik sendiri caption itu di media sosial. Iya, betul. Dari foto-foto liburan ke pantai, video nongkrong di coffee shop yang estetik, sampai klip journaling di TikTok. Fenomena self-healing ini tuh udah jadi semacam mantra ya. Kayak ritual wajib buat sebuah generasi. Dan kalau kita lihat dari permukaan, ini kan sinyal yang positif banget sebetulnya. Oh tentu. Artinya, kesadaran soal kesehatan mental itu meningkat secara drastis. Generasi Z udah nggak lagi nganggap obrolan soal luka batin, stres, atau cemas itu sesuatu yang tabu. Justru sebaliknya. Malah jadi bagian percakapan sehari-hari. Betul. Betul sekali. Tapi di balik semua konten yang kelihatannya indah itu muncul pertanyaan yang lebih dalam sih. Apa semua yang dilabeli healing itu beneran nyembuhin? Atau jangan-jangan, sebagian besar cuma pelarian sesaat yang dikemas cantik aja? Nah, itu dia. Hari ini kita bakal coba telusuri lebih dalam. Kita udah kumpulin tumpukan riset psikologi, data kesehatan nasional, dan analisis tren media sosial di Indonesia. Misi kita, membedah konsep self-healing untuk Gen Z. Kita mau pisahin mana yang beneran praktik berbasis bukti dan mana yang ternyata cuma mitos, distraksi, atau malah berisiko. Tepat. Dan penting banget untuk mulai dari konteksnya. Fenomena ini kan nggak muncul dari ruang hampa ya. Betul. Ini adalah respons yang sangat wajar. Data-data yang kita punya ini nunjukin betapa besar dan uniknya tekanan yang dihadapi Gen Z sekarang. Mulai dari ekspektasi hustle culture yang nggak ada habisnya, sampai bombardir perbandingan sosial di dunia maya. Jadi ini bukan sekedar tren ikut-ikutan? Bukan, ini sebuah kebutuhan yang lahir dari realitas hidup yang makin kompleks. Oke. Mari kita bongkar dari akarnya deh. Dari semua tekanan, itu hustle culture, media sosial, ekspektasi tinggi, mana sih yang menurut Anda dampaknya paling merusak atau paling sulit diatasi sendirian sama anak muda? Itu pertanyaan bagus banget. Kalau harus milih satu, saya bakal nunjuk ke kombinasi maut antara hustle culture dan media sosial. Kenapa tuh kombinasinya? Karena keduanya saling memperkuat. Sumber-sumber kita nunjukin, tekanan prestasi itu nyata banget. Standar karir dan akademik sekarang tuh tinggi sekali. Betul. Dulu bisa bahasa Inggris atau punya skill digital itu nilai tambah. Sekarang, itu dianggap baseline, standar minimum buat bisa bersaing. Dan yang bahaya dari algoritma media sosial, dia nggak cuma nunjukin suksesnya orang lain, tapi seolah-olah kesuksesan itu terjadi dengan gampang, instan, dan setiap saat. Jadi standarnya bukan cuma sukses, tapi sukses tanpa kelihatan usaha. Ini yang bikin kita ngerasa tertinggal. Tertinggal, iya. Persis, itu poin kedua yang krusial banget. Media sosial dan FOMO atau Fear of Missing Out. Algoritma itu kan dirancang presisi ya untuk terus-terusan nyajiin versi sempurna dari hidup orang lain. Yang udah dikurasi. Pencapaian karir, liburan mewah, hubungan ideal. Paparan konstan kayak gini secara nggak sadar micu kecemasan kronis dan perasaan nggak pernah cukup. Nggak peduli seberapa banyak yang udah kita capai. Rasanya tekanan ini ada di mana-mana. Tapi kadang saya ragu, ini cuma bubble saya aja di media sosial atau emang masalahnya sebesar itu di skala nasional? Datanya beneran nunjukin itu? Bukan cuma bubble Anda, ini krisis senyap berskala nasional. Data Riskesdas 2018 yang ada di sumber kita itu, angkanya sangat mengkhawatirkan. Seberapa mengkhawatirkan? Ada 19 juta penduduk usia 15 tahun ke atas yang ngalamin gangguan mental emosional. Bayangin 19 juta, dan 12 juta diantaranya depresi. Wow. Yang lebih ngeri lagi, hampir setengah dari kasus bunuh diri terjadi di rentang usia 10-39 tahun. Usia produktif. Itu, angka yang luar biasa besar. Seharusnya direspon dengan fasilitas dan akses bantuan yang masif juga kan? Tapi kenyataannya gimana di lapangan? Nah, justru di situ masalahnya makin pelik. Ini faktor keempat, akses bantuan profesional yang sangat terbatas. Stigma ke psikolog atau psikiater itu masih ada di sebagian kalangan. Biayanya juga? Biayanya seringkali nggak terjangkau. Dan yang paling fundamental, jumlah tenaga profesional kesehatan jiwa itu belum sebanding sama kebutuhan jutaan orang tadi. Akibatnya, banyak anak muda ngerasa nggak punya pilihan lain selain lari ke internet sebagai pertolongan pertama. Dan pandemi COVID-19 kemarin jadi pemicu besarnya ya? Tepat, jadi akselerator. Ledakan konten healing ini makin menjadi-jadi karena isolasi dan kejenuhan massal. Oke, jadi kebutuhannya sangat nyata dan mendesak. Tapi istilah self-healing sendiri ini sekarang jadi
Kayaknya luas dan ambigu banget. Apa sih sebenarnya arti self-healing dari sudut pandang psikologi? Bukan sekedar versi yang kita lihat di Instagram Reels. Ini poin yang krusial banget buat kita luruskan. Secara ilmiah, self-healing itu proses pemulihan psikologis atau emosional yang digerakkan oleh individu itu sendiri. Digerakkan sendiri, oke? Akar pada kemampuan alami tubuh dan pikiran kita buat kembali ke kondisi seimbang. Para ilmuwan nyebutnya homeostasis. Tubuh kita tuh secara alami selalu berusaha balik ke titik setimbangnya. Jadi, ini bukan semacam sihir atau manifestasi pikiran positif doang ya. Ini lebih kayak kita nyiptain kondisi yang tepat biar sistem perbaikan alami tubuh kita bisa kerja optimal. Betul. Kayak ngerawat tanaman gitu ya. Kita sediain tanah subur, air, matahari, terus tanamannya tumbuh sendiri. Analogi yang sangat tepat. Dan kondisi-kondisi itu adalah perilaku sehat yang sering kita abaiin. Tidur yang cukup dan berkualitas, nutrisi yang baik, olahraga teratur, dan kemampuan meregulasi stres. Nah, ini dia. Tapi ada satu miskonsepsi besar yang perlu kita luruskan. Self-healing itu bukan berarti nyembuhin semua luka sendirian dalam isolasi total. Ah, oke. Justru banyak pendekatan yang paling efektif kalau ada panduannya. Misalnya guided self-help berbasis terapi CBT lewat buku atau aplikasi. Saya jadi penasaran. Kalau psikolog klinis di Indonesia sendiri, gimana mereka ngerangkum konsep ini? Dari rangkuman sumber kita, para ahli di Indonesia ngegambarinnya sebagai sebuah proses aktif. Proses buat secara sadar, ngeluarin emosi yang kependem, ngelatih forgiveness atau memaafkan. Baik orang lain maupun diri sendiri ya. Tepat. Terus mempraktikkan gratitude atau syukur, numbuhin self-compassion atau welas asih pada diri, dan ngelatih mindfulness. Intinya jelas banget, self-healing yang benar itu mitra dari bantuan profesional, bukan musuh atau penggantinya. Oke, jadi definisi sebenarnya itu tentang proses aktif buat ngembaliin keseimbangan dan seringkali butuh panduan. Tapi yang kita lihat di luar sana kan seringnya jauh dari itu ya, lebih kayak jalan pintas. Ini bikin saya mikir, kalau gitu apa aja praktek yang kita kira healing, padahal sebenarnya cuma lari dari masalah. Mari kita bedah satu persatu, karena ini jebakan-jebakan paling umum. Yang pertama dan paling marak sekarang, self-diagnosis dari konten TikTok. Ah iya, video-video singkat dengan klaim, kalau kamu ngerasain 5 tanda di video ini, mungkin kamu punya ADHD, atau BPD, atau gangguan cemas. Persis. Saya bahkan pernah lihat temen yang abis nonton beberapa video gitu, jadi yakin 100% dia punya kondisi tertentu. Dan itu bahaya banget. Sebuah studi nemuin kalau sebagian besar konten kesehatan mental di TikTok itu nggak akurat dan seringkali menyesatkan. Bahayanya ada 2. Pertama, bisa micu panik dan pelabelan diri yang salah. Oke. Kedua, yang lebih parah, bikin orang ngabain diagnosis profesional yang sebenarnya mungkin jauh beda. Pengalaman manusia yang normal, kayak susah fokus sesekali, bisa salah diartiin jadi gejala gangguan mental yang serius. Mitos nomor 1, self-diagnosis bukan healing, tapi potensi misinformasi. Lanjut ke nomor 2, yang paling visual. Healing sama dengan liburan mahal atau belanja impulsif. Slogan, capek dikit, healing a Bali. Atau stres kerja, check out keranjang orange. Riset bilang apa? Ya, liburan dan rekreasi emang bisa nurunin level hormon stres sementara. Tapi nggak ada bukti ilmiah kuat kalau belanja impulsif atau liburan mewah bisa nyembuhin luka batin jangka panjang. Jadi cuma sementara aja efeknya. Sementara banget, risikonya justru lebih besar. Stres finansial karena utang, perilaku konsumsi kompulsif, dan yang paling umum, mood yang anjlok drastis setelah euforia sesaatnya hilang. Kita balik ke masalah yang sama, tapi dompet lebih tipis. Jadi itu bukan penyembuhan, tapi distraksi yang mahal. Oke, mitos ketiga. Ini agak lebih halus dan niatnya sering kali baik. Toxic positivity. Benar. Kalimat-kalimat kayak, jangan sedih terus, kamu kurang bersyukur, atau tarik energi positif aja, jangan overthinking. Kedengerannya suportif, tapi sebenarnya bisa sangat beracun. Ini ngingetin saya sama komen di medsos. Tiap ada yang curhat kerjaan berat, pasti ada yang bales. Syukuri aja banyak yang nganggur. Maksudnya mungkin baik, tapi rasanya malah bikin perasaan kita jadi nggak valid. Anda nangkap esensinya dengan sempurna. Perilaku ini tuh mendorong penekanan emosi atau emotional suppression. Menekan emosi.
Betul, riset psikologi secara konsisten nunjukin kalau menekan emosi negatif, bukannya diproses, itu malah ningkatin stres, cemas, dan bisa micu rasa bersalah. Kita jadi ngerasa salah atau lemah cuma karena ngerasain emosi manusiawi yang wajar. Kuncinya bukan nyangkal emosi negatif, tapi belajar ngelolanya. Oke, lanjut mitos tempat. Ini istilah yang mungkin baru, spiritual bypassing. Bukannya spiritualitas harusnya ngebantu penyembuhan? Spiritualitas itu bisa jadi sumber kekuatan yang luar biasa kalau digunain dengan benar. Tapi, dia jadi spiritual bypassing waktu digunain sebagai jalan pintas buat ngehindarin pemrosesan luka atau trauma yang sulit. Contohnya gimana tuh? Misalnya, ada yang ngalamin kesedihan mendalam terus bilang, oh ini semua udah takdir, saya harus ikhlas aja. Tanpa pernah ngizinin dirinya buat benar-benar ngerasain dan memproses rasa sedih itu. Apa bahayanya melakukan itu jangka panjang? Jangka pendek mungkin rasanya nenangin karena kita nggak perlu konfrontasi sama rasa sakit. Tapi jangka panjang, luka atau trauma itu nggak akan pernah benar-benar sembuh. Cuma kekubur hidup-hidup dan bisa muncul lagi dalam bentuk masalah lain di masa depan. Oke, terakhir, mitos kelima, move on cepat dengan pelarian. Misalnya baru putus, solusinya langsung cari pengganti. Klaim populernya kan cara terbaik sembuh dari patah hati adalah jatuh cinta lagi. Betul. Distraksi jangka pendek emang bisa ngebantu ngeredain sakit. Tapi riset soal pola relasi nunjukin, tanpa ngelewatin proses berduka atau grieving dan refleksi yang sehat, kita nggak pernah belajar dari pengalaman itu. Akibatnya, ya pola relasi yang nggak sehat itu bakal terus keulang lagi di hubungan berikutnya. Itu semua kedengeran kayak jalan pintas yang justru bawa kita ke jalan buntu ya. Ini bikin saya mikir, kalau semua itu keliru, terus jalan yang benar kayak apa? Praktik apa yang menurut sains beneran bisa ngebantu proses penyembuhan? Pertanyaan yang paling penting, sumber-sumber kita ini nyajiin daftar yang sangat konkret dan bisa langsung diterapin. Kita bisa mulai dari fondasi paling dasar, fondasi biologis. Oke. Pertama, dan ini sering banget disepelein, tidur yang cukup dan teratur. Tidur. Sebuah studi pada mahasiswa nemuin kalau perbaikan kebiasaan tidur itu ngasih peningkatan terbesar pada kesejahteraan mental. Dampaknya bahkan lebih besar dibanding perubahan diet atau olahraga aja. Jadi sebelum kita nyoba meditasi atau journaling, pastiin dulu fondasi tidurnya bener. Masuk akal banget. Terus gimana sama aktivitas fisik? Bukannya pas lelah mental kita cenderung pengen rebahan aja. Keinginan itu wajar, tapi seringkali kontraproduktif. Sebuah tinjauan sistematis besar yang dipublikasiin di Jurnal Medis Prestigious BMJ tahun 2024 itu nemuin sesuatu yang luar biasa. Apa tuh? Aktivitas kayak jalan cepat, yoga, dan latihan beban atau strength training itu bisa sama efektifnya dengan terapi psikologis dan obat-obatan untuk kasus depresi ringan sampai sedang. Tunggu. Sama efektifnya dengan terapi profesional untuk depresi sedang, itu ngubah cara pandang total sih. Olahraga bukan lagi sekedar nice to have, tapi bisa jadi intervensi utama. Tepat. Ini bukan berarti olahraga bisa gantiin terapi untuk semua kasus ya, tapi ini menunjukin betapa kuatnya hubungan antara tubuh dan pikiran. Tentu, ini harus diimbangin sama pola makan sehat. Banyakin buah dan sayur terbukti ningkatin well-being. Fondasi biologis ini adalah panggungnya. Kalau panggungnya reot, pertunjukannya nggak akan bagus. Panggung yang kokoh, saya suka analogi itu. Setelah panggungnya siap, keterampilan mental apa yang bisa kita latih di atasnya? Nah, disinilah kita masuk ke praktek yang lebih populer dan emang terbukti efektif kalau dilakuin dengan benar. Pertama, mindfulness dan meditasi. Oke. Sebuah meta-analisis besar nunjukin praktek ini secara konsisten efektif nurunin kecemasan dan gejala gangguan mood kalau dilakuin secara teratur. Misalnya 10-20 menit per hari. Kuncinya konsistensi ya, bukan durasi. Betul, dan ini bukan soal ngosongin pikiran, tapi ngelatih kemampuan buat hadir di saat ini tanpa ngehakimi pikiran atau perasaan yang muncul. Selanjutnya ada journaling. Ini favorit banyak orang. Tapi kadang saya mikir, apa bedanya journaling yang sehat sama sekedar ngulang-ngulang pikiran negatif di atas kertas? Itu tujuannya buat memproses dan dapetin perspektif baru. Sementara ruminasi itu kejebak di lingkaran pikiran negatif tanpa solusi. Oke. Para peneliti juga ngasih catatan penting. Kalau pas journaling, Anda justru makin cemas atau trauma lama keusik lagi, itu sinyal buat ngelakuinnya lebih pelan. Atau mungkin itu pertanda topiknya lebih baik dibahas sama profesional. Catatan yang penting banget.
Lalu ada gratitude atau rasa syukur. Gimana kita praktekin ini tanpa jatuh ke jebakan toxic positivity yang tadi kita bahas? Bedanya ada di validasi emosi. Toxic positivity kan nolak rasa sakit dengan bilang, kamu seharusnya bersyukur. Iya, Kalau praktik gratitude yang sehat, itu ngakuin dan ngevalidasi rasa sakit yang ada, sambil secara sadar tetap nyoba nyari hal-hal kecil yang patut dihargai. Jadi kalimatnya bukan, aku nggak boleh sedih karena aku punya ABC. Tapi, aku ngerasa sedih, dan pada saat yang sama, aku bersyukur untuk ABC. mengakui dualitas emosi itu mencerahkan banget. Terus ada self-compassion, welas asih pada diri sendiri. Ini kayaknya penawar yang paling dibutuhin Gen Z yang sering kali jadi kritikus paling kejam buat dirinya sendiri. Tepat sekali. Riset dari Dr. Kristen Neff nunjukin intervensi self-compassion bisa nurunin depresi, cemas, dan perfeksionisme secara signifikan. Ini bukan alasan buat jadi males ya, tapi tentang gimana kita ngomong ke diri sendiri pas gagal. Apakah dengan makian? Atau dengan kehangatan dan dukungan, kayak yang bakal kita kasih ke teman baik kita. Terakhir, gimana sama bantuan yang lebih terstruktur tapi tetap bisa dilakuin sendiri? Tadi Anda sempat sebut soal guided self-help. Betul. Ini yang disebut guided self-help berbasis CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Biasanya bentuknya buku kerja, modul online, atau aplikasi. Apa yang diajarkan di situ? Pendekatan ini ngajarin kita buat ngenalin dan ngubah pola pikir dan perilaku yang nggak sehat. Sebuah meta-analisis besar bahkan nemuin, untuk kasus depresi, ini bisa seefektif terapi tatap muka. Wow, seefektif itu. Iya, dan ini relevan banget buat Gen Z karena formatnya digital, terjangkau, dan bisa diakses kapan aja. Semua alat ini kedengarannya kuat banget dan bisa ngebantu banyak orang. Tapi pasti ada batasnya. Saya mikirin seseorang yang mungkin lagi dengerin kita sekarang dan ngerasa bebannya berat banget. Gimana mereka tahu kapan alat-alat ini cukup dan kapan mereka harus segera cari bantuan profesional? Cocok dan efektif buat ngatasin stres ringan sampai sedang, serta buat ningkatin kesejahteraan mental secara umum. Lalu kapan lampu merahnya nyala? Tanda-tanda apa yang nunjukin seseorang harus berhenti nyoba sendiri dan segera cari bantuan? Lampu merah paling terang adalah kalau muncul pikiran buat bunuh diri atau nyakitin diri sendiri. Itu kondisi darurat medis. Harus segera ditangani. Betul. Tanda bahaya lainnya adalah waktu fungsi sehari-hari mulai keganggu signifikan. Misalnya, nggak bisa bangun dari tempat tidur buat sekolah atau kerja berhari-hari, nggak bisa tidur atau makan sama sekali, atau kalau ngalamin trauma berat yang baru terjadi, dan gejala psikotik. Jadi garis batasnya jelas banget ya. Waktu udah ganggu fungsi hidup secara fundamental dan ngebahayain keselamatan. Ini bukan soal gagal, tapi soal milih alat yang tepat buat tingkat masalahnya. Tepat, Anda nggak akan pakai plester buat ngobatin patah tulang kan? Betul. Dan narasi kuncinya adalah bantuan profesional dan self-healing itu bukan pilihan yang saling menyadakan. Mereka bukan lawan. Justru, banyak teknik self-healing yang kita bahas tadi itu pekerjaan rumah yang sering dikasih sama terapis. Kombinasi keduanya adalah pendekatan paling efektif. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, fenomena self-healing ini adalah respons Z yang sangat bisa dipahami terhadap tekanan zaman. Ada sisi terangnya yang patut kita apresiasi, kesadaran kesehatan mental Mike. Dan banyak yang mulai ngadopsi praktek berbasis riset kayak mindfulness dan olahraga. Tapi ada juga sisi gelapnya yang perlu kita waspadai. Mitos-mitos dari media sosial, komersialisasi yang bikin healing kayak produk mewah, dan berbagai bentuk pelarian yang disalahartikan sebagai penyembuhan. Benar sekali. Kayaknya, pendekatan paling sehat dan bijak adalah dengan kritis meluruskan mitos-mitos ini, fokus ke praktik mendasar yang terbukti ngebantu, dan yang paling penting, menormalisasi pencarian bantuan profesional sebagai bagian dari perjalanan itu sendiri. Seperti yang tertulis di salah satu sumber kita. Minta bantuan profesional bukan berarti kamu gagal self-healing, justru itu bentuk self-love paling serius. Tepat sekali. Dan setelah kita bedah semua ini, ada satu pertanyaan menarik yang mungkin bisa Anda bawa pulang buat direnungkan. Apa itu? Kalau healing kita lepasin dari estetikanya di media sosial, kalau dia bukan lagi tren visual, tapi sebuah praktek yang hening, personal, dan kadang nggak kelihatan keren sama sekali, seperti apa wujudnya dalam hidup Anda sehari-hari? Aktivitas apa yang benar-benar mulihin energi Anda dari dalam, bahkan kalau itu sama sekali nggak Instagramable?